Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Naja Sumantri, Peranata Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sedang berada di Kampung Citalaga, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Dan pada kesempatan ini kebetulan saya sedang berada di rumah Bapak Ajengan Kurnia, salah seorang tokoh masyarakat di daerah ini, akan berbincang-bincang perihal surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022, pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Bapak Ajengan Kurnia yang saya hormati, mungkin Bapak telah mendengar ya tentang isu atau rame-rame ya di kota. Bagaimana tanggapan Pak Ajengan mengenai hal tersebut yang sedang ramai dibicarakan tentang surat edaran Menteri Agama tersebut? Kalau menurut pandangan saya, atas surat edaran yang dari Bapak Menteri Agama, saya sangat berterima kasih. Karena sebetulnya saya dari dulu, bukan hanya sekarang, udah berupaya ingin menyampaikan kepada masyarakat, terutama kepada orang-orang yang disebut tokoh di kampung, tokoh masyarakat, yang melaksanakan ibadah khususnya dengan azan atau ibadah-ibadah yang lain. Pada saat ibadah itu kadang-kadang ada orang yang melaksanakan ibadah juga tapi merasa terganggu dengan suara yang keras seperti azan. Misalnya azan tidak sama waktunya, itu seperti jam 7 dan jam setengah 8, atau udah ada yang sholat masih juga ada yang azan. Itu sebetulnya kalau menurut kedudukan hukumnya kan udah tahu semua juga, sunat makan kifayah, bukannya tidak boleh, tetapi tidak harus ada azan lagi, apalagi kalau pakai suara pengeras sehingga mengganggu konsentrasi pikiran dan bacaan yang sholat. Apalagi kalau menurut Imam Syafi'i dalam kitab Hamidul Yana, beliau berkata bahwa mengeraskan suara dengan kalimat doa, kalimat zikir di masjid, sehingga terjadi mengacaukan pada orang yang sholat, maka pantas ada yang menyebut haram juga. Itu kata beliau. Jadi kalau Bapak Menteri Agama memberikan surat edaran, saya sangat berterima kasih. Malah kalau sekarang udah menjelang mau bulan puasa, sekalianlah dengan surat keputusan atau perintah atau larangan untuk mengadakan petasan-petasan, karena itu sering mengganggu di kampung, mengganggu yang taraweh, mengganggu yang sholat, apalagi pada waktu maghrib. Betul itu. Lanjut Pak Ajengan, kaitan dengan menyamakan suara adzan dengan suara gonggongan anjing ini, bagaimana menurut Pak Kiai? Kalau menurut saya barangkali bukan itu maksudnya, bukan adzannya yang seperti suara anjing, tapi kaifiah kita yang melaksanakan adzan dengan tidak tahu persis tentang aturan adzan. Barangkali kita nisbatnya seperti itu juga, atau perumpamaan hanya sebatas kaya. Misal banyak juga kata-kata Sunda yang dilontarkan oleh leluhur kita. Contohnya berbicara tentang agama di depan para ulama dianggap seperti menyuruh berenang pada bebek. Masa kok Ajengan dianggap bebek? Barangkali seperti itu, barangkali bukan Ajengan seperti bebek, bukan sebetulnya. Itu perumpamaannya. Jadi kita sebetulnya
tidak bermanfaat, tidak berfungsi memberikan ilmu kepada orang yang udah penuh ilmu. Walaupun orang yang disebut punya ilmu tidak akan merasa bosan dengan ilmunya itu sendiri. Ada hadis kata Nabi, 4 perkara tidak merasa kenyang dengan 4 perkara, seperti tanah dengan hujan, mata dengan penglihatan, itu seperti alim dengan ilmunya itu sendiri, wanita dengan laki atau sebaliknya laki dengan perempuan. Itu tidak akan merasa cukup, tidak sama merasa bosan. Tapi kalau kita berbicara tentang itu, ada juga yang cerita bahwa memberi makan kepada orang yang sudah kenyang, mengajak bicara kepada orang yang tidur, memberikan ilmu kepada alim, itu tidak berfungsi sebetulnya, tidak ada gunanya gitu. Sama juga kalau adzan nggak beraturan juga nggak berguna ya. Iya, iya, seperti itu. Adzan itu, apalagi kalau melihat adzan dari kata-kata Imam Syafi'i, wah jauh. Kita belum tahu, belum bisa melaksanakan seperti itu. Yang disebut ala nigmin wahid, nadanya 1. Sekarang nadanya udah bebas, bagaimanapun. Aneka ragam nada adzan. Apalagi sekarang suaranya ditambah lagi echo. Ngerasnya itu. Ya, sahabat religi, itulah uraian dari Bapak Ajengan terkait dengan pemisalan gonggongan anjing. Allah juga di dalam Al-Quran sering mengumpamakan dengan seekor binatang, termasuk anjing, seperti tertera di dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf 176, kamasalil kalbi. Demikian.